Pemirsa, kelebihan dan kekurangan dari asuransi tentunya menjadi pertimbangan bagi setiap orang. Nah, dana surplus underwriting merupakan salah satu kelebihan yang bisa diberikan oleh asuransi syariah. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Oke Bu Yeti, ini tadi kan dikatakan salah satu kelebihan asuransi syariah adalah adanya dana surplus underwriting, begitu ya Bu? Ya, bisa dijelaskan yang dimaksud dana surplus underwriting ini apa ya? Ya, surplus underwriting adalah satu dana yang berasal dari tabaru dengan perkiraan kalau klaim misalnya di tahun tersebut berapa banyak. Kalau ternyata klaim itu lebih sedikit dari yang disediakan atau dibudgetkan, maka kelebihan itu kita sebut dengan surplus underwriting. Kalau begitu ini diberlakukan bagi semua nasabah yang membeli produk asuransi syariah atau bagaimana Bu? Iya, pengaturan tentang surplus underwriting itu adanya di masing-masing produk. Sehingga bisa saja produk yang satu membagikan surplus underwritingnya, produk yang lain enggak gitu ya. Tetapi siapa yang berhak untuk mendapatkan surplus underwriting ini? Kalau pilihannya dibagikan juga kepada peserta, maka peserta itu yang berhak adalah yang pada tahun tersebut belum terbayarkan klaimnya, kalau dia klaim. Kemudian yang kedua, polisnya harus masih berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah menjadi peserta untuk kurun waktu tertentu. Jadi setiap polis bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi ada persyaratan tertentunya juga ya betul. Bu ya. Nah, kiranya dana ini diberikan secara reguler atau bagaimana? Dan apakah setiap orang mendapatkan porsi yang sama kalau begitu? Ini akan diberikan setiap setahun sekali. Karena surplus underwriting itu akan diperhitungkan setiap setahun sekali. Kemudian dilihat juga apakah peserta tersebut ada klaim di tahun tersebut dan sebagainya gitu ya. Kalau besaran yang dibagikan tentu saja proporsional karena sesuai dengan berapa tabaru dari peserta itu yang dibayarkan. Betul. Oke, mekanisme pembagiannya sendiri seperti apa Bu? Apakah sama di semua perusahaan asuransi syariah atau barangkali ada perbedaan? Berbeda-beda tergantung dari pola mana yang diambil. Ada 3 pilihan soalnya. Yang pertama adalah seluruh surplus itu diberikan kembali kepada dana tabaru atau dana kumpulannya. Kemudian yang pilihan kedua adalah antara dana tabaru dan peserta. Kemudian yang ketiga adalah dibagikan kepada dana tabaru, peserta, dan perusahaan pengelola. Kalau contoh awamnya gini, misalnya katakanlah actuary memperkirakan klaim di tahun tersebut misalnya 10 miliar. Ternyata actual klaimnya yang terjadi dikurangi cost dan sebagainya hanya 5 miliar. Sehingga ada kelebihan 5 miliar kan? Ya, betul. Nah itu kita sebut dengan surplus underwriting. Dari 5 miliar itu pilihannya yang mana tadi? Apakah dibagi kepada 3 pihak, 2 pihak, atau 1 pihak? Itu yang nanti akan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu itu. Kembali lagi mekanisme pembagiannya berbeda tapinya di tiap perusahaan asuransi syariah ya Bu ya. Nah, kalau ternyata terjadi defisit justru bukan surplus. Nah, ini bagaimana? Apa nasabah jadi rugi? Itu bagusnya. Jadi gini, itu bagusnya dengan peserta asuransi syariah maksud saya. Karena gini, kalau surplus maka selain dia ketika dia mendapatkan klaim dia pasti mendapatkan pembayaran haknya. Kemudian kalau dia tidak klaim di tahun tersebut dia ada kemungkinan untuk mendapatkan surplus. Tapi kalau ternyata defisit, kemudian kita sebagai peserta juga mengajukan klaim, maka insya Allah kalau klaim tersebut sesuai dengan kesepakatan, semua berkasnya sudah dipenuhi, maka tetap akan dibayarkan. Jadi walaupun di dalam kumpulan tabaru dananya kurang, maka hak nasabah atau peserta tersebut untuk mendapatkan klaimnya itu dibayarkan melalui dana talangan yang disiapkan oleh perusahaan. Dana talangan ini kita sebut dengan dana core. Oke, jadi kalau defisit tadi nasabah tidak rugi juga karena ditalangi oleh perusahaan. Tapi nilai polis nasabahnya berkurang tidak Bu? Tidak, karena untuk dana tabaru ini berbeda dengan dana peserta. Sehingga klaim yang terjadi dari dana tabaru tadi tidak mempengaruhi banyak atau berkurangnya nilai polis peserta. Sama sekali tidak berubah. Baik Pak Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh